apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Warga, hari ini tuh Senin malam Selasa. Empo mau memberikan terkait informasi kagak jauh lah, masih seputaran Pak Deddy Mulyadi. Tapi kali ini informasinya mau Empo berikan yang ringan-ringan lah ya. Ada komedi-komedinya begitu kan ya. Lumayan hiburan gitu dari para boneka-boneka yang biasa ngereong begitu kan ya, kuda lumping tumila-tumila. Nah, di sini tuh ya, walaupun ada campuran emosi jiwanya begitu kan, menggejolak buat kita nih kalau mendengarkan terkait ocehan-ocehan ini boneka apa? Boneka beruang sama boneka apa ini? Boneka Annabelle begitu ya. Tapi lumayan buat hiburan kita warga ya. Buat hiburan kita ini menghilangkan jenuh ya di Senin malam Selasa setelah seharian beraktivitas yang cukup formal begitu kan, hari Senin biasalah ya. Oke lah, kali ini ya Empo kagak mau panjang kali lebar. Ini masih terkait masalah Pak Deddy Mulyadi. Masalah apa? Masalah yang ajakan Pak Deddy Mulyadi terkait rereongan Sapoe Sarebu ya, yang nyampe sekarang masih viral banget warga. Gua mah sampai puyeng banget ngeliat, sampai males gua ngebuka-buka aplikasi si Item gitu kan. Itu lagi yang dibahas. Mau ngebahas terkait apa lagi sih? Ketidakpercayaan kepada pemerintah RT RW-nya atau apa gitu ya. Ya udah, kalau kagak percaya kan kata buka apa? Kagak usah ikutan, udah kagak usah pada diribet-ribetin. Udahlah ya warga ya. Nih, daripada kita stres, mendingan kita nonton hiburan dari boneka Annabelle terlebih dahulu. Yang kodenya itu selalu berkata, "Kocak lu, kocak oligarki." Begitu, udah pada paham kan? Itu dia yang baru keluar dari jeriji besi. Dari jeriji besi udah bener ya, diam di dalam ngejedok gitu, makanya malah segala dikeluarin kan, jadinya kayak begini, berisik lagi, ribet. Nih videonya warga, cus. Deddy Mulyadi, udah kelaparan Anda ya? Deddy Mulyadi membuat surat apa ya sebagai gubernur Jawa Barat. Kelaparan lu ya, udah nggak bisa korupsi lu, otak lu cokoy lu ya, disuruh atasan lu bikin program mengatasnamakan rakyat, bantu desa lah, dana bantu desa rakyat lah apa, sampai anak sekolah, buruh segala macam, bahkan anak sekolah lu mau pintain 1000 per orang. Buat membayang. Tar dulu ya warga. Pengen gua colok gitu matanya, sumpah dah ya, sama lubang hidungnya pengen gua sumpelin apa? Pengen gua sumpelin mercon. Beneran gua mah ya. Nih warga ya, di sini ada kata-kata yang lucu banget gitu. Lu ngerti kagak apa sih cokoy? Cokoy apa cokoy? Ya Tuhan. Lampir, bahasa dari mana itu cokoy? Cokoy itu apa? Gua baru ngedengar warga, seumur-umur gua nyimpen kepala gua di badan gua ya, gua baru ngedengar kata-kata cokoy. Cokoy apaan? Yang ada kalau bahasa Sunda mah cokor ya. Cokor itu adalah, cokor is the suku, is the kaki begitu kan. Ini cokoy apaan cokor? Ada ya orang-orang modern kayak begini, bahasanya bahasa planet mana kali, apa kagak ngerti dimengerti oleh manusia makhluk sosial seperti kita ya. Bahasa cokoy segala, lu ngomongin burah buruh begitu kan ya. Buruh yang mana? Pada Deddy Mulyadi tidak ada ngomong terkait burah buruh kagak ada ya. Aduh ampun aing mah sumpah ya. Mau diladenin sama gilanya kita warga apa nih lampir ya, manusia Annabelle. Kagak diladenin tuman begitu. Udahlah Pak Deddy, kalau kata Empo mah ya, sudah dah kasih lagi penghargaan baju Shopee ya, si Oren. Dia udah rindu roman-romannya ya warga ya. Kayaknya nih orang udah rindu kayaknya. Pengen masuk lagi ke jeriji besi, ke hotel Prodeo kayaknya. Ya, makanya dia nyari gara-gara melulu. Udah gitu nyari gara-gara kagak nyambung lagi kalau ngomong. Jaka sembung bawa golok kagak nyambung. Blok. Ampun. Nih kita dengerin penjelasan dari Pak Deddy Mulyadi ya, biar tidak ada kesalahpahaman lagi. Nih. Ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau
pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya. Dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah. Dan kemudian di bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu. Maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya. Maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang saya gunakan untuk layanan rakyat. Dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggihan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi menolong sesama masyarakat. Nggak ada kaitan dengan APBD, nggak ada kaitan dengan dana APBN, nggak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan, ya. Mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada penanggihan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja. Hatur nuhun ya Mbak. Sehat selalu. Itu warga terkait masalah rereongan sampai 1.000 itu tuh bukan kebijakan, itu tuh hanya ajakan daripada De Mulyadi gitu kan, untuk kita itu saling bergotong royong, saling iuran solidaritas untuk saling membantu satu sama lain. Memang benar ya, kita ini tidak ada yang tahu terkait masalah nasib. Sekarang mungkin kita kondisinya seperti ini, kondisi kita mampu gitu kan, ya timbang uang 1.000 gitu, gue bisa berobat sendiri, gue bisa ini sendiri. Tapi kan kita tidak tahu ya terkait nasib kita besok, lusa, atau mungkin bulan depan, tahun depan, apakah akan berubah, apakah kita yang ada di posisi mereka-mereka yang memang kurang mampu terkait masalah untuk pembiayaan ongkos-ongkos ke rumah sakit, terkait masalah beli sepatu atau seragam buat anak-anak, kan kita tidak ada yang tahu ya masalah nasib itu mah. Betul kata Pak Dede Mulyadi. Intinya mah ya di sini tuh terkait masalah sapoe 1.000 itu ya, iuran yang itu tuh kan sukarela, tidak diwajibkan. Per satu kakak hanya 1 orang. Itu juga tidak harus selalu setiap hari. Semampunya kita, ada kita duit hari ini 1.000 ya naro, ya kalau misalkan ada ya udah kagak usah begitu kan. Lagi pula di situ juga kan dicatatnya, ditaruh katanya tuh rencananya itu di setiap rumah ada tempatnya. Kalau zaman dulu mah pelerek itu tuh pelerek lah, gua ada di sini di perumahan gua pelerek kayak begitu tiap ronda tuh para sumbangsi 2.000 buat mereka yang pada ronda. Ada juga nih sumbangsi misalkan goceng kayak begitu buat apa? Buat apa sih namanya itu? Buat uang kematian kayak begitu, buat uang sakit, ada itu semuanya sebenarnya udah dari dulu ya. Jadi kalau menurut Empoma nih ya, yang sudah pada berjalan di daerah-daerah lain terkait masalah ajakan pada De Mulyadi ini tuh ya, yang iuran 1.000 ini tuh tinggal dilanjutkan. Itu keren, itu bagus, buktinya kan banyak komentar-komentar dan itu ada bermanfaat katanya untuk mereka-mereka yang telah menjalankan udah beberapa tahun. Katanya nih komentar-komentarnya nih ya warga nih gua liatin sama lu pada ya, biar kagak dianggap Empo ini bohong. Nih ya komentarnya.
Nih di sini ada yang berkomentar, tapi kan Risi katanya tahu kalau tiap hari ada yang datang minta sumbangan, jatuhnya bukan 1.000 sehari malah jadinya lebih dari 1.000. Terus amanah apa kagak itu yang disuruh pegang duit ya? Kan udah dijelasin Bapak Deddy Mulyadi ya, nanti ditaruh ada semacam kayak kotak begitu di rumah kita. Nanti per seminggu sekali diambil begitu kan, ada udah dijelasin. Ah ampun ya. Tuh, di daerah Abi mah satu acan ayah kebijakan pada di tos berjalan, tos langkung ti 4 tahun. Tuh, kalau kata bahasa Indonesia mah, di daerah saya mah sebelum adanya terkait masalah bukan kebijakan ya, nih luruskan lagi. Ajakan daripada di sudah ada katanya udah dari 4 tahun yang lalu. Tuh, udah ada. Buktinya masih pada amanah-amanah aja. Kayak uang kencelengan gitu ya, katanya tuh. Bentar. Tuh di desaku Aduh bentar. Di desaku dari dana gotong royong udah bisa bantu 500.000 rupiah setiap warga desa kami yang meninggal. Tuh udah ada ya. Anggap aja katanya sedekah subuh, betul. Tuh, kalau di tingkat RT RW namanya perelek, nyisikan beras segelas tiap rumah nanti dikumpulkan dan disalurkan ke warga sekitar yang membutuhkan. Ini udah lama berjalan, alhamdulillah bermanfaat. Tuh banyak testimoni-testimoninya ya. Jadi lu pada tuh jangan keburu emosi. Diriweh-riwehin gitu kan. Dalami dulu apa yang dimaksud oleh Pak Deddy Mulyadi tersebut itu kan. Pelerek seteh ya Allah ya Robi, kalau kagak ngerti mah ya pelerek begitu. Bahkan udah banyak yang sudah berjalan, dan udah yang berjalan ya udah tinggal dilanjutkan. Ini tuh lebih ke program pengaduan rakyat ya, agar apa? Agar mereka itu tidak pada berbondong-bondong ke Lembur Pakuan hanya untuk mengadukan terkait masalah kesulitan mereka dalam pengobatan, ongkos bolak-baliknya kayak begitu ya. Ini tuh lebih ke setiap wilayah itu diadakan posko pengaduan. Terkait posko pengaduan tersebut itu gimana cara menangani masalah kesulitan-kesulitan yang diadukan, yaitu dari yang rereongan 1.000 sehari itu ya. Begitu. Nah, ini juga ya tidak ada kalah serunya nih ya. Dari satu tumila lagi ya. Satu boneka beruang. Boneka beruang yang sama, kalau ini makan emang terus mulu ya, sama nama kayak si Nana Lampir tadi, si Anabel. Begitu kan, ngoceh mulu, nyerang mulu Deddy Mulyadi. Heran gua padahal bukan warga Jawa Barat juga udah pada tahu pastikan si teko plastik. Ini dia videonya. Yes, KDM wajibkan ASN, warga hingga anak sekolah patungan 1.000 rupiah per hari. Ini sama dengan pungli modern, nominalnya kecil, cuma 1.000 perak. Tapi coba kalikan sebulan, 30.000. Bayangkan kalau dia minta 1.000 per kakak, ditambah dia punya 3 anak sekolah, jadi 120.000. Itu setara dengan 10 kg beras. Enteng betul dulu mulut Anda bilang, kalau saya jadi gubernur Jakarta, tiap kakak mau saya gaji 10 juta per bulan. Yang ada warga Jabar sekarang malah dipalakin. Di tengah badai ekonomi yang melanda Indonesia, di mana harga kebutuhan pokok melonjak dan daya beli masyarakat merosot, muncul sebuah kebijakan yang justru menambah beban masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, baru saja mengeluarkan surat edaran yang meminta ASN, anak sekolah, dan seluruh warga Jabar untuk menyumbang 1.000 rupiah per hari. Ya, Anda tidak salah dengar, 1.000 rupiah per hari, setiap hari. Kebijakan ini diklaim sebagai gerakan gotong royong untuk pendidikan dan kesehatan dengan dana yang akan dikelola melalui rekening khusus di Bank BJB. Tapi mari kita lihat lebih dalam, apakah ini benar-benar sukarela atau bentuk pungutan liar yang terselubung. Surat edaran ini tidak hanya ditujukan kepada ASN Pemprov Jabar, tapi juga ke bupati, wali kota, hingga ke sekolah-sekolah, memaksa partisipasi dari siswa dan masyarakat umum. Bayangkan, bagi seorang ASN dengan gaji standar, ini berarti tambahan pengeluaran 30.000 rupiah per bulan. Bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu, 1.000 rupiah sehari bisa berarti melewati makan siang. Dan untuk warga biasa yang sedang berjuang dengan kenaikan BBM dan listrik, ini seperti garam di luka. Inflasi mencapai rekor, pengangguran meningkat, dan pasca pandemi COVID masih meninggalkan bekas. Apakah gotong royong berarti memeras rakyat kecil, sementara anggaran negara seharusnya menanggung ini? Deddy Mulyadi merujuk pada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tapi apakah ini alasan yang sah untuk memaksa donasi harian? Kritikus menyebut ini sebagai pungli modern, di mana pemerintah daerah menghindari tanggung jawab anggaran dengan membebani ke rakyat. Transparansi dana, siapa yang menjamin tidak ada penyelewengan? Ini bukan gotong royong, ini pemerasan tersistem. Mikir. Siap, kudu mikir.
Pungli modern. Eko, lu sebelum ngoceh-ngoceh kayak begini, lu pahami dulu kagak sih terkait masalah ajakan Pak Deddy Mulyadi ini, program Pak Deddy Mulyadi ini? Lu sama orang nyuruh mikir, tapi lu sendiri juga kagak mikir, begitu kan ya? Pungli. Supaya warga, gue mah kalau mau ngebahas terkait nih si Teko begitu kan ya, kagak susah gitu buat ngebahasnya. Susahnya kenapa? Karena tidak masuk di pemikiran rakyat seperti kita ya. Dia ngomongnya intelek terlalu tinggi begitu kan, tapi kosong ya, tong kosong nyaring bunyinya kayak begini nih, modelannya kayak si Teko nih. Ini dia lu bahagia banget mendapatkan masalah program Pak Deddy Mulyadi yang memang hampir banyak yang menentang, baik dari para pendukung-pendukung KDM begitu kan ya, para pecinta KDM lah istilahnya ya. Apalagi bagi kalian-kalian nih tukang-tukang nyinyir ya, happy banget kalian, bahagia banget. Cuman inget ya Teko, di Jawa Barat ini tuh terkait masalah iuran sukarela ini, kembali lagi gua tekenin ya Teko ya Tuhan ya Robi, ini tuh tidak dipaksakan. Yang mau silakan lu ngikut naro, yang kagak mau ya udah kagak usah. Ada rezeki lu ngasih ya, walaupun kagak tiap hari, sebulan sekali ada ngasih. Kalau lu emang punya malu, misalkan malu nanti diomongin gitu kan ya. Terkait masalah iuran patungan kayak begini aja, sampai pada riuh, sampai pada ribet, dikait-kaitkan dengan alasan pungli begitu. Susah ya, padahal udah jelas banget loh daripada Deddy Mulyadi itu menjelaskan terkait program ajakan ini tuh bagaimana. Bahkan di beberapa daerah juga sudah banyak melakukan terkait masalah kegiatan ini gitu loh ya. Kalau kata Empo mah, kenapa ini dijadikan permasalahan yang sangat besar? Ya karena program ini keluar dari mulutnya Deddy Mulyadi. Apa sih yang keluar dari mulutnya Pak Deddy Mulyadi itu yang kagak dijadikan permasalahan? Semua itu dijadikan permasalahan ya oleh mereka, apalagi yang tukang-tukang nyinyir yang kagak suka sama Pak Deddy Mulyadi. Masalah reokan 1000 ini tuh gitu ya, bukan sesuatu hal yang harus dipergunjingkan, dipermasalahkan gitu. Soalnya ini tidak diwajibkan, tidak diharuskan. Mau silahkan, kagak mau ya udah begitu kan. Hanya sekedar ajakan. Ibarat kata Pak Deddy Mulyadi mau pergi ke pasar, ayo lu mau ikut kagak ke pasar buat beli sayur biar kita bisa makan enak. Ya lu mau ikut ya ayo, kalau kagak mau ya udah kagak usah. Begitu. Ribet pokoknya mah ya. Dan di sini juga Empo paham gitu kan terkait masalah mereka baik itu yang pendukung pencinta Pak Deddy Mulyadi yang sekarang berbalik badan gitu kan, menyerang Pak Deddy Mulyadi, tidak suka dengan program yang satu ini karena sangat memberatkan rakyat. Bukan terkait nominalnya uang 1000 katanya, tapi masalahnya di sini malah menjadikan adanya ladang-ladang untuk orang berkorupsi begitu kan ya, untuk orang melakukan tindakan-tindakan korupsi, untuk orang-orang yang melakukan ya baik itu dari aparatur pemerintah setempatnya ataupun dari rakyatnya yang bisa memanfaatkan terkait masalah ajakan Pak Deddy Mulyadi, masalah program Sapoe 1000 ini. Oke, betul, Empo bisa memahami terkait itu, terkait masalah kecemasannya yang ada itu. Oke, Empo memahami. Mungkin namanya rasa ketakutan, takut uangnya dikorupsi, bisa jadi ya. Kedua, takutnya rakyatnya juga malah memanfaatkan terkait masalah uang iuran ini tuh yang memang dipergunakan tidak untuk yang urgensi, ibaratnya begitu kan. Cuman kalau udah kita lihat dari berbagai macam daerah yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini, salah satunya juga nih di Empo juga ada iuran-iuran seperti ini. Alhamdulillah sih ya, buktinya berjalan dan bermanfaat buat kita-kitanya yang melakukan iuran tersebut ya. Walaupun kita melakukan iuran tersebut itu tidak setiap hari kita memberikan, tapi ada manfaatnya dengan dana yang terkumpul, diinformasikan. Bahkan Pak Deddy Mulyadi juga kan sudah membicarakan bahwa bakalan ada pengawasan-pengawasan tertentu. Begitu. Empo mah begini ya warga, masa kalian tidak percaya sama Pak Deddy Mulyadi? Setiap apa yang dia ambil, tindakan apa yang dia ambil itu otomatis sudah pasti dipersiapkan secara matang. Kalau Empo lihat mah, Pak Deddy Mulyadi bukan orang sembarangan. Bahkan ada juga yang berkata, justru saya mah takut, masalahnya saya pecintanya Pak Deddy Mulyadi, tapi saya takut nanti justru malah menghancurkan elektabilitas Deddy Mulyadi dengan adanya
iuran seperti ini bahkan menjadi blunder untuk diri Pak Deddy Mulyadi untuk nanti langkah beliau terkait politik ke depannya. Pak Deddy Mulyadi mah bukan tipe orang yang haus akan elektabilitas. Selagi dia untuk rakyatnya, selagi dia untuk kepentingan rakyatnya, dia mah tidak memikirkan terkait elektabilitas, baik apa elektabilitas tentang dirinya. Kalau mau lihat gitu ya, ketakutan, misalkan saya pecinta Pak Deddy tapi saya takut blunder atau apa-apa. Banyak ya kebijakan-kebijakan yang lebih parah, yang lebih memancing terkait pengerusakan elektabilitas dirinya Pak Deddy Mulyadi gitu kan, kayak semacam penyetopan dana hibah, terus terkait masalah yang kemarin itu tuh ya pergantian nama rumah sakit yang dibesar-besarkan juga katanya anti-Islam, yang sekarang terkait masalah pertambangan dan lain-lain. Banyak kalau mau melihat ke takut menurunnya elektabilitas seorang Deddy Mulyadi untuk dunia perpolitikan di saat beliau melangkah lagi di tahun-tahun berikutnya. Pinteran juga Pak Deddy Mulyadi, ya warga, pinteran juga Pak Deddy Mulyadi. Kalau kata gua mah, dia udah pasti menyiapkan secara matang, ya konsekuensinya seperti apa, kedepannya seperti apa. Dia lebih pintar dibanding kita yang hanya sekedar melihat melalui media sosial dan pemberitaan-pemberitaan aja. Yakin aja, percaya sama Pak Deddy Mulyadi ya. Gitu, percayanya bukan percaya jangan nyampein pemujanya Deddy Mulyadi mah Deddy Mulyadi disepertikan Tuhan, nanti ada lagi penggiringan omongan gitu. Maksudnya percaya itu percaya dalam mengambil tindakan begitu ya kepada Pak Deddy Mulyadi. Aigah liar, sumpah ya, tetap aja walaupun hari ini Empo ingin membahas yang ringan-ringan, tapi tetap aja ke kepala kitanya puyeng begitu ya, mumet. Aduh bener-bener ya, ini dua orang ini nih, si Anabel, si nenek lampir, si Anabel sama si teko plastik nih ya, si boneka beruang ini harus digimanain ya warga ya. Biar hilang gitu. Berisik banget di Jawa Barat, bukan orang Jawa Barat, bukan orang mana, berisik banget gitu kan dengan alasan kritis. Bukan kritis, yang ada lo malah menjatuhkan. Ampun, gua mah pengen gitu Empo tuh ya gitu ya mengepel-ngepel nih si teko ini sama tuh si nenek lampir gitu kan, dikepel-kepel, kasihin ke si Suhara tuh, kali aja gitu dijual sama si Suhara biar jadi nasi kepal. Lumayan kan. Ampun, udahlah warga ya, cuman dari Empo mah begini aja untuk Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait masalah polemik rereongan Sapoe Sarebu ini mungkin bisa dikaji ulang gitu kan. Masalahnya memang terlalu banyak ketakutan dari masyarakat. Kita juga tidak bisa mengharuskan masyarakat itu selalu setuju terkait apa yang diambil tindakan oleh Pak Deddy Mulyadi, walaupun di sisi lain pasti Pak Deddy Mulyadi ini terkait masalah mengeluarkan ajakan-ajakan beliau kepada rakyatnya itu pasti sudah dipikirkan secara matang, walaupun mendapatkan tanggapan-tanggapan yang lebih ke negatif gitu ya. Lebih dikaji ulang lagi lah Pak ya, dikaji ulangnya kenapa? Untuk lebih ke mengurangi ketakutan masalah dana-dana tersebut itu akan dikorupsi oleh mereka-mereka para aparatur-aparatur di lingkungan setempatnya, begitulah yang mengelola keuangan. Karena memang susah ya Pak, terkait masalah kita untuk percaya kepada seseorang itu memang sesuatu hal yang sangat sulit. Udah begitu ya dari Empo mah, buat kalian nih yang sudah menjalankan terkait masalah reongan Sapoe Sarebu ini di berbagai macam daerah, kalian keren, lanjutkan aja. Selagi itu memang dirasakan bermanfaat untuk kalian, lanjutkan. Dan untuk yang belum melaksanakan tersebut, apa salahnya gitu mencoba gitu kan, mencoba. Kiranya memang bermanfaat ya lanjutkan, kiranya ya memang tidak bermanfaat ya udah stop aja. Toh ini juga kan tidak diwajibkan, walaupun kita tidak mengikuti, kita tidak diberikan sanksi, walaupun kita adanya program tersebut juga tidak diwajibkan harus selalu membayar. Begitu ya. Udah warga ya. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan kata-kata dari Empo sebelumnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.